Insan Takaful yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana membuka mindset seorang tentang pentingnya mempersiapkan perencanaan pendidikan sejak dini. Yang perlu Anda lakukan adalah sekarang Anda lihat list prospek atau daftar nama calon-calon prospek Anda, dan Anda sortir siapa-siapa dari mereka yang memiliki putra-putri atau anak yang berada dalam usia perencanaan pendidikan. Contohnya seperti ini. Anda datang ke seorang prospek bernama Bapak Hasan. Bapak Hasan memiliki putra bernama Fulan. Bapak Hasan berusia 35 tahun. Lalu anaknya, si Fulan ini berusia 1 tahun. Melihat kondisi seperti ini, dengan kata lain, 16 tahun, 17 tahun yang akan datang, Fulan akan masuk ke perguruan tinggi. Pertanyaannya, apakah Bapak Hasan sudah pernah berbincang-bincang dengan Fulan? Nanti Fulan mau masuk perguruan tinggi mana? Tentu saja belum ya, karena anaknya masih berusia 1 tahun ya, masih memikirkan hal-hal yang pokok ya. Jadi belum ada perbincangan ke arah sana. Tapi andai kata nanti Fulan ternyata meminta masuk ke perguruan tinggi favorit karena sesuai dengan passion dan bakatnya. Seperti contoh perguruan tinggi yang mengerti jurusan kedokteran, penerbangan, desain grafis, itu adalah jurusan-jurusan yang membutuhkan uang yang tidak sedikit. Contohnya seperti ini. Fulan sekarang berusia 1 tahun, 16 tahun atau 17 tahun yang akan datang, dia akan masuk perguruan tinggi saat usianya 18. Ya. Berarti di sini ada rentang waktu 17 tahun Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan. Contoh, kita siapkan saja, takutnya Fulan ini mau jadi dokter. Ongkos untuk kuliah masuk kedokteran yang paling murah setahu saya ada, itu yang paling murah 100 juta, paling murah. Tapi apakah 17 tahun kemudian kondisinya akan sama? Tentu saja akan berbeda, karena ongkos pendidikan naik 9% per tahunnya. Katakanlah di sini biaya kedokteran, kuliah kedokteran itu naik 6 kali lipat contohnya. Jadi di sini harus siapkan uang sebesar 600 juta. Nah, untuk mempersiapkan uang 600 juta tersebut, Bapak Hasan disarankan mulai menabung. Nah, pertanyaannya, kapan saya harus mulai menabung? Kapanpun Bapak siap. Ingat, kapanpun Bapak siap, silakan. Misal, Pak Hasan siapnya menabung ketika Fulan usia katakanlah 15 tahun. Boleh. Atau Pak Hasan siap menabungkan uangnya ketika Fulan usia 13 tahun. Atau Pak Hasan mulai menabung dari sekarang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanyakan kepada prospek Anda, Bapak Ibu, jika menabung adalah ibarat orang mengayuh sepeda. Mengayuh sepeda. Ya, kita lihat orang mengayuh sepeda. Trek atau jalan yang mana yang akan Bapak Ibu ambil? Jalan 1, jalan 13, atau jalan 15? Tentu saja prospek Anda akan memilih yang ini. Alasannya karena jalan yang satu ini lebih landai, sehingga mengayuhnya pun tidak berat dibanding jalan yang 13 dan 15. Maka itu Bapak dan Ibu, mulailah menabung dari sekarang. Dari sekarang. Oke? Dan Pak Hasan pun setuju menabung dari sekarang. Orang mulai menabungkan uangnya katakanlah 1 juta per bulan untuk persiapan pendidikan. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus menabung. Nah, apakah di antara Bapak Ibu ada yang bisa menjamin bahwa tabungannya bisa sampai kepada waktu yang diharapkan? Saya pribadi tidak bisa menjamin. Kenapa? Karena satu, menabung perlu konsistensi. Terkadang seseorang lemah dalam konsistensi. Contoh, bulan ini nabung, bulan depan lupa.
bulan ini menabung, bulan depan diambil. Tidak konsisten. Belum lagi ada resiko-resiko yang di luar kontrol. Contoh seperti resiko terkena sakit kritis, bisa menimpa pada siapapun. Lalu resiko terkena cacat tetap, atau harus berpulang atau meninggal dunia. Ya, sehingga tabungannya pasti akan terhenti. Jika tabungannya terhenti, lalu bagaimana nasib dari pendidikan putra-putri Anda? Nah, di sini saya memberikan kabar gembira bahwa ada cara lain, cara menabung atau mempersiapkan dana pendidikan yang lebih bijak. Ya, begini. Kenapa saya bilang lebih bijak? Karena uang kuliah yang sebesar 600 juta, nah, sudah disiapkan di awal, ya. Di awal atau pertama kali Bapak Ibu sudah mulai menabung. Jadi tracknya makin lurus, ya. Sudah mulai menabung 600 juta. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda hanya menabung. Contoh 1 juta per bulan. Oke, nabung 1 juta per bulan. Terus Anda tidak perlu khawatir tidak konsisten. Karena apa? Karena Anda menabung selalu diingatkan untuk jangan lepas tanggung jawab, ingat tujuan Anda, ya. Sebagai financial consultant yang baik akan terus mengingatkan nasabahnya untuk terus menabung. Ya. Kalaupun tabungan terhenti karena satu hal, sakit kritis, cacat tetap, atau meninggal dunia, dan tabungan terhenti, tidak usah khawatir anaknya tidak bisa sekolah. Karena apa? Karena uang sekolah sudah disiapkan dari awal di depan, sehingga kapanpun terjadi resiko, misalkan di sini terjadi resiko, maka 600 juta ini tetap akan diberikan kepada ahli waris. Jadi anak Anda atau anak prospek Anda akan tetap bisa melanjutkan pendidikan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah cara mempersiapkan pendidikan seperti ini adalah baik dan lebih bijak? Jika iya, jika itu baik untuk Anda, hal ini pun akan baik untuk prospek-prospek Anda. Yuk mari kita lihat lagi daftar prospek kita. Siapa di antara mereka yang memiliki putra-putri yang ada dalam usia perencanaan pendidikan? Karena konsep menabung adalah waktu dan uang. Jika Anda memiliki uang yang banyak, Anda hanya perlu waktu yang singkat untuk menabung. Oke, 600 juta dalam 2 tahun, it's okay. Kalau punya uang banyak, dalam persiapannya cuma 2 tahun, berarti 1 tahunnya 300 juta. Tapi kalau uang Anda digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, yang Anda butuhkan adalah waktu perencanaan yang lebih panjang. Ingat, menabung adalah waktu dan uang. Kalau uang Anda masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka waktulah yang Anda butuhkan. Maka menabunglah dari sekarang dan mulailah prospek, sebarkan berita baik ini kepada calon-calon prospek Anda.